ketemu lagi sama kita di Abis Nonton. Dan kali ini pertama kali ya? Enggak sih, Udah ya kedua udah kali. kedua kali ya. Ya, dan kali ini kita akan ngebahas film yang baru ya, sebuah film Jepang judulnya Mother. Atau Maza. Maza, Woi. ya. Nah, judul Jepangnya Maza. Jadi Mother atau Maza ini adalah film tahun 2020 asal Jepang, bergenre apa ya, drama ya, dan berdasarkan kisah nyata. Dirilis 3 Juli 2020, bisa ditonton di Netflix. Disutradarai oleh Tatsushi Omori, ditulis oleh Takehiko Minato dan Tatsushi Omori, dibintangi oleh Masami Nagasawa, Sadao Abe, Halo Asada, dan lain-lain. Singkatnya, kalau di IMDb, jadi ada 2 versi sih. Yang ya saya mulai menceritakan dari sinopsis yang nggak terlalu bercerita ya, yaitu yang lebih puitis gitu lah. Yang sinopsis lebih sinopsis, ada di Rotten Tomatoes. Ngomongnya gini, jadi Shuhei ini punya seorang ibu yang eratik tuh apa ya, kayak kelakuannya di luar kebiasaan, kelakuannya agak aneh. Ibu dari Shuhei yang eratik ini merasa terancam ketika dia mulai bangun ke sebuah dunia yang membuat dia merasa lepas kontrol, akan anaknya, dan akhirnya hal tersebut membuat dia membawa keluarganya ke sebuah tragedi. Ya, jadi itu sinopsis banget ya. Apa? Aku waktu baca sinopsis yang ini ya sebelum nonton, aku kira ini film makanya aku kira ini akan horor atau supranatural. Iya kan? Jadi buat lu yang rasanya kayak gitu. fasih bahasa Inggris, gue bacain. Shuhei's erratic mother feels threatened when he starts to when she mungkin maksudnya di sini Shuhei-nya yang Shuhei. Oh iya, sorry. Jadi Shuhei's erratic mother feels threatened when he starts to awaken to a world beyond her distorted control, sending the family hurtling toward tragedy. Jadi gini, ibunya Shuhei merasa terancam ketika si Shuhei mulai melihat dunia di balik atau di belakang dari kontrol freak ibunya gitu. Nah, si ibu yang merasa terancam ini akhirnya membawa keluarganya ke sebuah tragedi. Ya, itu. Ada lagi versi yang lebih bercerita. Di IMDb ada ya, atau di Asian Wiki juga. Akiko yang diperankan oleh Masami Nagasawa adalah seorang single mother, dan anaknya adalah Shuhei yang diperankan oleh So Gunji. Akiko secara biasa, secara casual ya, have sex dengan another man atau berhubungan intim dengan lelaki lain, termasuk Ryo yang diperankan oleh Sadao Abe, di depan anaknya. Akiko adalah satu-satunya orang yang Shuhei percaya dan Shuhei sayangi. Suatu hari Shuhei membuat sebuah keputusan yang mencengangkan. Masih agak-agak mengawang-awang ya. Tapi basically, walaupun ini review spoiler, karena ini based on true story, lu bisa lihat juga di trailer bahwa ini adalah tentang ibu dan anak yang disfungsional, dalam arti hubungannya sebenarnya salah ibunya. Anaknya kan nggak pernah salah. Anak nggak pernah salah, maksudnya bukan anak yang nggak pernah salah. Anak nggak pernah salah. Dia begitu boleh dibilang karena didikan ibunya, karena perlakuan ibunya yang sangat amat ngaco di film ini. Jadi kalau lu bisa lihat di trailer ya, kalau lu merasa tidak mau terkena spoiler sedikit pun, walaupun ini bukan spoiler sekali karena based on true story dan ada di trailer, lu skip 30 detik gitu ya. Basically ini adalah perjalanan bagaimana seorang ibu yang disfungsional membesarkan seorang anak sehingga sampai akhirnya membuat anak tersebut membunuh kedua kakek dan neneknya dari si ibu. Jadi kakek neneknya not even dari seberang bapak ya, tapi dari orang tuanya si ibu sendiri. Ibunya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 2014 di Jepang. Gitu ya. Oke. Layak ditonton atau enggak? Layak langganan Netflix atau enggak?
layak Yes. banget sih. Ya film ini 2 jam nggak apa-apa. Ya 2 jam 6 menit. Ya betul. Ini adalah film yang tidak menyenangkan. Ini adalah bukan film yang fun. Not even fun in a horror or thriller way. Ini adalah film yang bisa membuat lo depresi. Ini adalah film yang tidak cocok untuk orang yang hidupnya jauh dari kenyataan. Artinya kalau lu tipe orang yang menghindari konflik dan menghindari kenyataan hidup yang pahit, kemungkinan besar ini tidak cocok. Karena film ini benar-benar menyoroti, memikroskopi kenyataan buruk, kenyataan jelek yang ada di sekitar kita, tapi kadang kita lupa. Ya, pokoknya ini adalah film yang sangat depressing, sangat memuakan, sangat menjijikan, sangat membuat lo merasa tidak enak. Itu yang gue rasakan ya. Oke. Jadi masuk ke positif maupun negatif dari Mother. Positifnya dia berhasil menggambarkan apa yang aku nggak tahu apa maksudnya cerita aslinya gimana, tapi ini berhasil menggambarkan kenapa jadi ceritanya tuh bahkan nggak escalate ya. Iya, dia terus, jadi dari awal ini ibu ya begitu sifatnya gitu loh, dan makin ke belakang sifatnya bukan semakin buruk, hanya penonton dibuat semakin dibuka matanya, nih loh cewek ini emang kayak gini orangnya. Yes. Jadi kita makin kenal sama dia. Iya, jadi kita makin kenal, jadi kita tuh nontonnya tuh kayak aduh kenapa nggak begini. Banyak sekali ya hal-hal yang kayak bisa kita lakukan, orang di dalam film ini lakukan untuk menolong atau ya membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi tidak bisa jadi lebih baik. Yes. Karena ya si mothernya begitu dan anaknya begitu gitu. Jadi itu positif ya. Jadi actingnya nih, acting emaknya, acting anaknya dapet banget gitu. Fuck. Kita nonton kayak aduh, tapi kalau nggak selesai aku mengharapkan, maksudnya ya walaupun based on true story, aku mengharapkan ada sesuatu yang ya relief buat aku gitu. Tapi tapi ya ini bagus sih, maksudnya ya kalau bisa filmnya juga jangan dihindari deh gitu. Nonton lihat memang ada yang kayak gini di dunia ini gitu. Ada lagi ya positif? Ya jarang nonton film Jepang, tapi ini bagus, maksudnya sinematografi ya baik-baik saja, biasa-biasa aja, tapi ya menurutku segitu cukup sih, bagus kan drama kan. Kalau gua positifnya adalah ya isu yang diangkat. Ya gue nggak tahu sih ada banyak nggak film yang kayak gini, dan ini bukan dokumenter gitu. Ini adalah film drama berdasarkan kisah nyata, bukan film dokumenter gitu. Jadi penceritaannya masih seperti film gitu. Positifnya adalah ini film yang penting gitu. Film yang patut dihargai bukan karena dia menghibur lo, tapi karena menampar lo gitu. Karena menampar lo, membuat lo merasakan sesuatu yang biasanya nggak lo rasakan ketika nonton film. Jadi nggak umum sama sekali gitu. Ini absolutely not a feel good movie, bukan sesuatu yang lo tonton lalu wah tadi filmnya seru, yang nggak gitu. Itu membuat tuh kayak fuck gitu loh. Maksudnya ya kalau kita juga tahu yang kayak gini ada gitu, maksudnya kita bukannya yang menutup mata, tapi mungkin kita suka lupa gitu bahwa yang kayak gini tuh ada. Dan ini bukan cuma ngingetin lu, tapi ini kayak akan membekas di memori lu gitu, bahwa banyak sekali orang yang tidak beruntung punya orang tua yang mengarahkan mereka ke hal-hal yang buruk gitu. Karena mereka dari kecil kayak gitu, mereka nggak punya kesempatan untuk jadi baik. Mungkin gue harus bilang kayak gitu ya. Dan ini juga kritisi kepada yang tidak siap punya anak, tolong jangan punya anak. Walaupun pasti orang kayak gitu nggak tahu dia nggak siap ya. Itu dia masalahnya gitu. Nggak
atau mungkin harus dicari solusi yang lebih lanjut gitu ya. Jadi ini benar-benar yang banyak hal yang dikritisi di sini, kayak toxic relationship antara ibu anak, toxic relationship antara pasangan juga. Bagaimana udah disakiti physically, emotionally, tapi masih clinging, itu aneh sekali, gue nggak ngerti. Ya mungkin harus dijelaskan di lain waktu ya, dari masalah psikiatri. Ada orang bisa sampai kayak gitu ya. Lu kan pernah lihat kalau orang bisa Stockholm Syndrome lah, bisa udah disakiti sama KDRT tapi tetap nggak bisa lari gitu kan. Ada yang bilang katanya nggak bisa disalahin, katanya memang sudah tercipta mental block yang kayak gitu ya. Gue nggak bisa ngejudge ya, walaupun menurut gue sayang sekali, halusnya adalah sayang sekali kalau kayak begitu. Jadi kalau mau disamerikan gitu ya, ini adalah film tentang orang tolol. Menurut gue ibunya ini orang tolol. Nggak tahu ya kalau dia mengalami gangguan jiwa atau apa. Iya, nggak Yang disebut. jelas ibu ini adalah contoh orang tolol, sehingga kalau punya anak kasihan anaknya. Beda dengan film kayak Aku Tahu Kapan Mati yang menganggap penonton tolol ya. Ini adalah film tentang orang tolol. Tolol pokoknya ini si Akiko ini adalah orang tolol, dan bagaimana ketololan itu bisa merusak hidup seorang anak gitu. Kalau sampai orang tolol ini punya anak gitu kasarnya. Kalau negatifnya? Negatifnya yang cakep cuma ibunya. Masami Nagasawa. Iya, iya, dia emang cakep sih. Anaknya sih lucu ya, waktu masih kecil lucu. Terus yang anak cewek juga lucu. Sisanya pacar ibunya, aduh maaf ya. Waduh, jelek. Semua cowok-cowok jelek-jelek semua. Ya mungkin di kisah nyata mungkin emang benar jelek. Dan itu semakin membuat si tokoh Akiko ini yang based on dia ini tolol. Tolol itu, padahal kan dia cakep. Iya. Aduh, aneh banget. Ada lagi? Ya itu aja sih bagi aku ya, apalagi ya. Kalau dari gua, negatifnya film ini adalah, negatif yang utama adalah bukan based on, bukan di level film lagi negatifnya. Negatifnya udah sampai kritisi ke si Suhei atau anaknya, meskipun gua nggak tega gitu. Jadi kritisinya adalah kritisinya jadinya bukan di level film ya, jadi nggak relevan ya. Kan based on true story. Kenapa Akiko setolol itu? Kenapa Suhei selemah itu sama ibunya gitu loh. Jadi kritisinya udah kesana, mempertanyakan itu. Ya, filmnya mungkin nggak bisa salah. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya, tidak dilebih-lebihkan, ya gue nggak bisa nyalain filmnya. Tapi kalau enggak ya, dan mungkin bukan negatif juga, tapi ini mungkin agak spoiler sedikit. Jadi kalau lu nggak mau, skip 30 detik ya. Biasanya lu nonton film, apa sih yang membuat film menarik? Adanya perubahan tokoh utama, betul nggak? Tokoh utama mengalami konflik sehingga dia menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang baru, yang lebih baik biasanya. Nah ini jangan lu harapin di film ini. Ya betul. Jadi karena itu gua yang nggak saya tahu, harapkan. gue dari awal sampai akhir nunggu, nggak ada ke arah yang lebih baik, sama sekali tidak ada. Malah ke arah yang lebih buruk. Iya, kita sambil nonton lihat-lihat jam gitu ya. Udah jalan berapa? Oh, masih panjang. Oh, mungkin masih kita nunggu, masih ada mungkin ada kejadian yang akan mengubah. Tunggu sampai akhir sisa kayak 2 menit loh. Bukan 2 menit, sisa berapa lah. Pokoknya kita udah hitung sama post kreditnya gitu loh. Kita nunggu loh. Ini udah ending. Oh, udah ya. Aduh, gitu. Jadi misalnya kalau film biasa set gitu kan, terus dia turun lalu dia menang, akhirnya selesai gitu. Ini enggak, pokoknya sampai ke bawah. Dan ibunya di sini ya kalau nggak tolol berarti apa tuh nggak? Jahat. Ya. Nah, karena di akhir lu akan tahu kenapa gue bilang ibunya tuh jahat. Gitu. Bukan cuma sekedar tolol, atau mungkin kombinasi keduanya, ya. Jadi iya, ini benar-benar film yang penting menurut gue. Kalau lu memang punya apa ya, keinginan untuk aware akan
hal yang ada di sekitar lu maupun di dunia ini, bukan cuma mikirin diri lu sendiri. Apalagi kalau lu tipe orang yang peduli dan pengen membantu, ya ini film yang cocok buat lu. Tapi kalau lu yang mau feel good aja, hidup gua udah cukup susah, gua nggak mau tambah depresi, jauh-jauh dari film ini. Nah, jangan sentuh sedikit pun. Saya mungkin kalau dari teknis ya, gua nggak tahu apakah ini diciptakan untuk memberikan kesan yang memang muram sehingga membuat film ini depressing. Secara teknis film ini nggak punya gambar atau toning yang kayak film layar lebar sih. Jadi kalau lu bilang ini film kayak televisi, serial gitu, gambarnya bisa dibilang kayak gitu. Dan juga tidak punya, gue nggak tahu kalau ini pilihan kreatif dari kreatornya, maksudnya memang pengen bikin film yang kayak suram, sedih gitu. Jadi tidak dengan gambar atau pengambilan gambar yang mewah atau extraordinary gitu bisa. Tapi ya itu yang perlu lu note gitu. Dan juga tidak ada metaphorical. In a way bagus, tidak terkesan preachy, tidak berkhotbah, tapi mungkin bisa kalau ada bumbu-bumbu puitis, metaphorical, mungkin bisa membuat film ini menjadi indah gitu. Dalam arti dark, depressing, tapi ada sedikit keindahan gitu. Kalau di sini benar-benar nggak ada, bro. Ya pokoknya dia mau bikin lu stres aja. Apa adanya. Kayak gitu. Jadi untuk Mother, banyak sekali film Mother ya, dan sepertinya kita akan nonton film Mother yang lain sampai hari Ibu. sekalian untuk mengoleksi ya film-film berjudul Mother atau mengandung Mother. Sebelumnya udah ada Mother-nya Bong Joon-ho, bisa lu lihat, dan juga ada The Mother atau The Only Mom sebenarnya judulnya, film Myanmar. Cuman ditayangin di Indonesia jadi The Mother, itu juga nanti bisa lihat. Oke, untuk Mother atau Maza, kamu kasih nilai berapa? Ya secara keseluruhan aku ngasih film ini nilai cukup 60 aja ya. Rendah banget. 60. Ya. Nggak apa-apa, kamu jangan terpengaruh, aku memang kaget aja. Aduh, gimana ya? Karena memang di IMDb 6,6. Untuk gini deh. Untuk keberhasilan dia membuat penonton, membuat saya menjadi nggak enak itu sebenarnya gede gitu loh. Cuma ya aku kan nonton film untuk dihibur dan ya jadinya aku masih 60 ya, tambah 5 deh, 65 deh. 5 buat anak waktu si Shuhei masih kecil itu aku suka ya. Ya memang nilainya di IMDb, buat tambahin info aja, 6,6 dari 10, 872 suara. Jadi memang ini adalah film yang kalau lu nggak berpikir panjang tentang tentang pentingnya film ini, tentang isu yang diangkat, kemungkinan besar lu akan merasa gak enak, jadi lu kasih nilai buruk gitu. Di sini yang ngasih nilai bagus atau memuji itu ya critics kalau di Rotten Tomatoes gitu. Tapi kalau gua orang biasa, gua akan memberi nilai 90 untuk film Maza. Ya karena gua tahu film ini penting. Gue menilai film kalau bagi gue tidak hanya dari fun-nya, tapi juga dari ini gue tahu ini film yang penting gitu. Mungkin secara sinematografi nggak indah apa bagaimana, tapi ini adalah film yang penting. Dan juga ada yang kelupaan, actingnya bagus ya. Maksudnya di sini Masami Nagasawa jadi Akiko, tai banget. Kita sangat menerima bahwa dia adalah ibu yang sangat parah gitu ya. Si Shogunji sebagai Suhei maupun yang kecil, nggak tahu lah siapa pemerannya. Shogunji yang kecil. Shogunji yang kecil. Yang gede itu namanya Daiken something gitu. Oke, nah itu juga dapat banget si aktor cilik maupun si Suhei gede. Bagaimana mungkin, gue sih nggak pernah punya teman yang kayak gitu, maksudnya dibesarkan dengan sangat tidak beruntung begitu. Mungkin kalau dibesarkan dengan seperti itu jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi, dan juga si buruk rupa Sadao Abe itu, wow, kalau di depan gue mungkin gue tonjok. Gue seperti ibu-ibu yang kamu jahat banget sih di sinetron gitu ya. Nyebelin banget itu si Rio yang diperankan oleh Sadao Abe ya. Sudah jelek, kelakuannya lebih jelek. Gila, buruk rupa, buruk hati, buruk kelakuannya ya. Anda pasti punya teman yang kayak gitu. Saya lancar karena punya teman, punya kenalan yang seperti itu juga ya.
Jadi sekarang kalau ngatain orang, dasar lu sado abe. Dia main film lain biasa aja. Oh ya gitu. Ya pokoknya di film ini ya. Jadi itu ya, Iya. kalau mau lagi kan mungkin lo emo gitu, anak emo ya. Anak sekarang ngerti nggak sih emo? Jadi pengen yang kayak sedih, depresi Menikmati gitu, kesedihan gitu. memeluk kegelapan gitu. Nah, silakan nonton Mother ataupun Tapi jangan Maza. bunuh diri. Yes, jangan. Ya semoga setelah menonton ini bikin kita jadi ya kita Tergerak, siapa tahu ya. jadi pekerja sosial ya kan, ingin Iya. membantu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi itu aja untuk episode yang sangat depressing ini ya. Dari awal sampai akhir. Untungnya kalau lu nonton sampai saat ini, sampai terakhir, lu masih bisa dapat sedikit fun, ketawa ya. Kalau nggak dari awal tadi 20 menit itu depressing ya, karena kita juga menyampaikan apa yang kita tonton ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang mau depresi ya. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasi. pokoknya yang paling penting adalah subscribe, akan sangat berarti karena subscribe gratis. Ayo pencet. Subscribe supaya menolong kita untuk tidak menjadi orang tua seperti aku. Enggak. Betul. Nanti kamu mau ada film berjudul Father, Faza. Gara-gara kamu bisa jadi loh. Faza. Gara-gara kamu tidak subscribe. Ayo subscribe. Ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah.